Jika seseorang tidak mampu mengendalikan paningal, maka ia akan jadi budak ilusi dunia. Namun, jika seseorang dapat menguasai paningal, maka ia akan memiliki penglihatan sejati dan mampu menyingkap rahasia alam semesta. Dalam tubuh kita terdapat 9 gerbang energi yang harus dikendalikan. Salah satunya adalah paningal atau mata. Mata adalah pintu pertama yang menghubungkan dunia luar dengan batin kita. Apa yang kita lihat tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga mengguncang sukma dan membentuk jalan hidup kita. Dalam kejawen, mata memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama, paningal lahir sebagai gerbang pengetahuan. Mata lahir melihat dunia nyata, mempelajari banyak hal, namun sering tertipu oleh ilusi. Dan yang kedua, paningal batin sebagai gerbang kebatinan. Mata batin dan mata ketiga mampu melihat kebenaran yang tersembunyi atau yang tidak tampak oleh mata. Jika seseorang tidak mampu mengendalikan paningal, maka ia akan jadi budak ilusi dunia. Namun, jika seseorang dapat menguasai paningal, maka ia akan memiliki penglihatan sejati dan mampu menyingkap rahasia alam semesta. Salah satu aplikasi nyata dari penguasaan mata batin adalah sebagaimana screenshot percakapan berikut. Sudah saya dengarkan, Mbah Guru. Memang benar, semenjak didampingi oleh Kodam Kilin, kepekaan saya jadi lebih meningkat. Baik itu untuk menunjang pekerjaan ataupun di luar pekerjaan. Contoh yang di luar pekerjaan saat lebaran kemarin misalnya, saya mudik di rumah mertua. Saat malam habis isya, saya duduk di teras bersama mertua dan kemudian ngobrol. Sambil lihat orang lalu lalang di jalan depan rumah. Di saat tertentu, batin saya mengatakan itu orang bakal mampir ke rumah dan ternyata memang iya benar. Saya merasa kepekaan batin itu muncul dari bisikan hati yang sifatnya spontan. Mantap ya, kita lanjut. Apa yang kau lihat akan menjadi bagian dari jiwamu. Jika matamu hanya melihat duniawi atau yang nampak secara lahir oleh mata, maka jiwamu akan terikat pada dunia. Jika matamu mampu melihat yang gaib secara batiniah, maka jiwamu akan tercerahkan. Mata lahiriah hanya melihat kulit, bukan isi. Mata lahiriah hanya menangkap bungkus luar, bukan esensi yang terkandung di dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak godaan yang bisa mengotori batin melalui paningal. Antara lain, yang pertama, melihat hal-hal duniawi secara berlebihan, seperti kemewahan, kekuasaan, dan kesenangan secara berlebihan. Hal ini dapat melemahkan daya spiritual. Yang kedua, memandang orang lain dengan iri dengki. Susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Hal ini dapat merusak energi positif dalam diri. Salah satu dari klien Mbah Wira yang telah berhasil menguasai sifat tamak. Tamak merupakan salah satu pengotor yang akan membuat penglihatan batin kita menjadi buram. Ternyata memberikan manfaat yang sangat positif dalam trading yang beliau jalani sehari-hari. Beliau berceritakan bahwa Alhamdulillah, Mbah. Setidaknya sekarang banyak benernya daripada salahnya. Kalau dulu jalan di tempat, tapi ini baru beberapa hari, lihat hasil sebulan ini, Mbah. Alhamdulillah, mohon doanya. Mbah Amit ya, permisi tanya. Lah itu kok di screenshot mengatakan bahwa masih juga ada salahnya, walaupun memang betul banyak benernya, itu gimana? Yang namanya kodam prewangan itu membantu kita secara natural, secara alami. Tidak kemudian ngadi-ngadi kayak di TV. Jadi prosesnya berjalan alami. Misalnya dipakai untuk trading, maka ya tetap ada salahnya. Sesekali tetap ada salahnya. Namun dibanding dengan benernya akan banyak benernya. Ibarat orang dagang pakai kodam tipe penglaris dagangan, namanya dagang ya sepi ya rame, wajar, normal. Namun dibanding sepinya
akan lebih banyak ramenya, gitu loh maksudnya. Lalu bagaimana cara mengendalikan paningal lahir? Pertama, bisa dilakukan dengan cara bertapa, menghindari hingar-bingar duniawi, menyendiri dan berdiam dalam kegelapan untuk menenangkan dan menajamkan penglihatan batin. Loh Mbah, bertapa ini berarti harus di Gua Hiro Mbah, menyendiri di tengah hutan? Enggak. Misalnya Anda punya tempat sholat, misalnya yang Islam ya, punya tempat sholat, Anda matikan lampunya, Anda sholat di situ, habis itu lanjutkan dengan meditasi atau bertapa, itu sudah bisa. Yang kedua, puasa untuk membersihkan batin dari pengaruh buruk yang masuk lewat mata. Yang ketiga, menghindari tontonan yang membangkitkan hawa nafsu dan keserakahan. Seperti ini loh, contoh mengendalikan keserakahan dalam trading. Simak dan perhatikan screenshot berikut ini. Alhamdulillah Mbah, baru 15 hari sudah target bulanan 10% dari modal. Oh dulu, bulan depan masuk lagi. Nah ini artinya bagaimana? Artinya klien menceritakan bahwa alhamdulillah di bulan itu baru setengah bulan, baru jalan 15 hari, target bulanan dia 10% itu sudah dicapai, sudah berhasil diraih. Trading itu punya karakter. Kalau targetnya itu sudah diraih, maka dia akan berhenti entry. Ya, baru bulan depan masuk lagi, entry lagi. Kenapa? Karena banyak dari trader-trader yang gagal itu mereka punya sifat serakah. Misalnya di hari itu dia udah mencapai profit 10%. Ya harusnya out karena ya sudah berhenti sampai di situ. Tapi dia lanjutkan, kalau aku jam segini udah nyampe target 10%, kalau aku lanjutkan bisa nyampe 20%. Nah, walhasil kebanyakan malah apa? Boncos, kena margin call. Sama 15 hari sudah dapat 10%. Ya, itu kalau diteruskan bisa jadi juga boncos kena margin call, tapi kalau dia mau menahan diri, sudah bulan ini 15 hari udah nyampe target bulanan. Lanjut bulan besok lagi, biasanya pikiran jernih itu membawa hati yang tenang sehingga bisa entry dengan akurat. Gitu loh, maksudnya itu seperti itu. Masa sih Mbah bener kayak gitu loh? Ya bener, coba kita baca lanjutannya. Nanti kalau keburu nafsu malah hancur Mbah. Rezeki itu kalau udah nyampe target ya dinikmatin. Sekarang kapan lagi lo kita bisa nikmati? Kalau dulu Mbah boro-boro target, balik modal aja susahnya setengah modal, setengah mampus. Nah ini kata klien itu seperti itu. Jadi sesuai ya, sejalan dengan apa yang Mbah Wira ceritakan. Di balik mata lahiriah ada mata lain yang lebih dalam yang disebut dengan mata batin dan mata ketiga. Ini adalah paningal sejati yang bisa melihat hakikat atau isi sejati dari sesuatu. Paningal sejati mampu menembus dimensi ruang dan waktu seperti yang pertama, melihat masa depan yang belum terjadi. Hal ini sebagaimana yang Mbah Wira contohkan dalam beberapa kasus sebelumnya. Yang kedua, melihat masa lalu yang terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sebagaimana yang dilakukan oleh Om Hao dari Kisah Tanah Jawa atau KTJ. Yang ketiga, mengetahui perkara yang gaib, misalnya entitas astral seperti yang dilakukan oleh Mas Jaya Paningal. Jika mata lahir melihat dengan cahaya matahari, maka mata batin melihat dengan cahaya kesadaran. Itulah mengapa menjadi sadar itu seringkali Mbah Wira sebut dalam banyak perkara. Karena membangun kesadaran ini sangat penting dalam bersupranatural dan banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Hamid permisi tanya, apakah membangun kesadaran itu sangat susah, sangat sulit? Kok sampai diedukasi oleh Mbah Wira? Jawabannya sangat sulit Pak. Sebagaimana contoh screenshot berikut ini. Mbah Wira bertanya, Pak, apakah tuah sudah berjalan? Apakah ada tuah yang sudah berjalan? Seperti apa perubahan yang Anda alami? Beliau menjawabnya, belum ada lagi Mas, belum ada tuah lagi apa-apa. Karena saya juga lagi banyak di rumah katanya. Loh, lah omong-omong kemudian beliau menceritakan sesuatu lalu Mbah Wira tegaskan. Apakah tuah yang jalan yaitu jadi lebih peka, jadi lebih mudah merasakan energi makhluk halus sehingga gampang merinding. Oh iya betul, itu saya rasakan, bener Mbah. Lah gitu tadi bilangnya katanya belum ada lagi Mas, karena saya juga lagi banyak di rumah. Ya ketawa aja. Jadi nyata ya bahwa tuah jalan kencang sejak pertama dimiliki memang nyata adanya, bukan iklan semata. Sekarang
Bisa membedakan ya kualitas Mbah Wira dengan praktisi lain? Iya Mbah, saya sudah bisa merasakan. Bagus. Katanya. Ingat ya Mas, tetap disadari dan tetap disyukuri. Karena kalau nggak disadari, tanpa disadari ya jadinya kayak gini. Ketika ditanya apakah ada tuah yang dirasakan, katanya belum ada lagi. Padahal dalam diri klien kepekaan batinnya sudah meningkat. Mbah Hamid tanya lagi, kok bisa sih Mbah tuah yang berjalan pada masing-masing orang itu beda-beda? Ada yang kepekaannya dulu yang jalan, ada yang kerezekiannya dulu yang jalan, ada pengasihannya dulu yang jalan, ada kenaikan karir jabatannya dulu yang jalan. Itu yang mempengaruhi apa Mbah? Jawabannya yang mempengaruhi adalah kasab yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kasabnya yang paling mudah yang mana? Contoh, Mbah Wira sebagai PNS baru masuk baru capek. Maka tidak mungkin tuah akan masuk dari jalur kejayaan karir. Karena tidak ada ceritanya capek langsung naik pangkat jabatan. Tidak ada ceritanya capek atau calon pegawai langsung naik gulungan. Ya, yang mungkin terjadi apa? Mungkin mudah disenangi pimpinan, mudah diasihi teman kerja. Berarti yang masuk duluan adalah yang pengasihan. Misal Mbak Wira capek, kejayaan karir nggak masuk, kasabnya nggak ada, pengasihan juga nggak masuk. Misalnya orangnya jelek, jahat, pelit, ngentutan, jarang mandi misalnya. Ya mungkin yang masuk lewat jalan lain, tapi pinter, tapi rajin bekerja, sehingga dikasih bonus, dikasih perjalanan dinas, diikutkan dalam proyek misalnya, sehingga yang masuk dari jalur kerezekiannya. Misalnya Mbak Wira adalah capek atau pegawai PNS, nggak mungkin masuk lewat jalur pengaris dagangan, nggak berdagang kok, kecuali Mbak Wira pedagang. Maka kasab yang mungkin masuk lewat jalur penglaris dagangan. Mbak Wira bukan pegawai, bukan pengusaha, cuman pengangguran, tiap hari di rumah sambil mabar. Ya mungkin yang masuk lewat jalur kepekaan batin. Kenapa? Karena mau naik kejayaan karir opo wong kerja aja enggak kok, pengangguran kok. Mau masuk lewat penglaris dagangan, apa yang mau dilarisi juga nggak dagang. Mau masuk lewat pengasihan, apa lewat pengasihan dong, tiap hari cuma di rumah sambil mabar. Jadi yang mungkin masuk lewat kepekaan batin ini misalnya. Sadar atau menyadari sesuatu sepertinya adalah hal yang sangat mudah dan sepele. Namun sejatinya adalah perkara yang sangat sulit untuk dilakukan. Sesimpel menyadari perubahan yang terjadi dalam hidup setelah didampingi azimat berkhodam. Nyatanya, ya masih banyak yang kesulitan menyadarinya. Dalam kejawen, ada beberapa tanda seseorang memiliki paninggal batin yang terbuka. Antara lain, yang pertama, mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Misalnya seperti entitas astral, perkara gaib, aura, energi, dan lain-lain. Yang kedua, mempunyai firasat tajam dan bisa mengetahui kejadian sebelum terjadi. Yang ketiga, bisa menilai orang atau sesuatu peristiwa dengan lebih dalam dan lebih tajam, tidak hanya dari permukaannya saja. Namun, membuka mata batin tidak boleh sembarangan. Jika tidak siap, seseorang bisa melihat hal-hal yang mengerikan atau tertipu oleh penglihatan gaib yang menyesatkan. Coba kita perhatikan screenshot percakapan berikut ini. Berarti yang jalan pertama adalah kepekaan batin. Hal yang tidak biasanya terjadi kemudian terjadi, nah, itu ada di bagian kepekaan batin. Nah, perubahan atau hal tidak biasa inilah yang disebut dengan tuah. Nah, dijawab oleh klien. Iya Mbah, mungkin karena saya terlalu fokus ke tuah pengasihan. Jadi tuah yang lain saya kurang menyadarinya. Karena saya kemarin-kemarin masih ada sakit hati ke mantan saya. Tapi sekarang saya sudah ikhlaskan Mbah, dan fokus cari yang lain saja. Berarti tuah kencang sejak pertama dimiliki sudah terbukti jalan. Tuah yang pertama kali jalan adalah di bagian kepekaan batin. Sementara tuah hasilnya masih OTW, masih proses dikerjakan. Itulah mengapa untuk guiding atau memandu Anda yang sedang mengaktifkan paninggal agar mampu menembus dimensi yang lebih tinggi, Mbah Wira hadirkan kodam perewangan khusus yang memiliki tuah dalam meningkatkan kepekaan paninggal atau mata batin dan mata ketiga yang Anda miliki.
Sebagaimana kodam berikut ini contohnya. Mekanisme atau cara kerjanya yaitu dengan cara membooster cakra jantung dan cakra ajna yang Anda miliki. Sehingga jika kedua cakra tersebut belum aktif, maka akan menjadi aktif. Sementara jika kedua cakra tersebut hanya terbuka sedikit, maka akan terbuka selebar-lebarnya dan siap menangkap vibrasi sehalus apapun dari lingkungan sekitar, baik yang berasal dari alam maupun dari entitas astral lainnya. Bagi Anda yang ragu dengan kualitas Mbah Wira dan ingin yang pasti-pasti aja, jangan khawatir. Mbah Wira hadirkan program jaminan bergaransi. Dengan jaminan dari Mbah Wira yaitu jika dalam 1 bulan tidak ada peningkatan dalam kepekaan batin Anda, maka uang akan Mbah Wira kembalikan 100% utuh tanpa potongan. Adapun pilihan kodam dan harga program jaminan garansi dapat Anda cek dalam link yang disertakan oleh admin di kolom deskripsi. Garansi ini Mbah Wira berikan bukan karena Mbah Wira berkuasa layaknya Tuhan, bukan karena Mbah Wira mendahului takdir, bukan juga karena Mbah Wira jualan nasib, melainkan karena Mbah Wira yakin dengan kualitas azimat yang Mbah Wira buat. Asik ya? Harga yang tertera dalam link yang Mbah Wira sertakan di kolom deskripsi adalah harga dari program jaminan bergaransi. Anda bisa dapatkan diskon khusus 90% dengan menghubungi Mbah Wira secara langsung di nomor 08533 kali 442. Mbah Wira ulangi 08533 kali 442.